Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tukang Asal Jadi. Kali ini saya mendapat servisan lampu Philips ya, dengan ukuran 40 watt teman-teman ya. Loh, 40 watt dengan gejala mati total, nggak ada nyala sama sekali ya. Wes, mati total ya. Sebelum kita lanjut pada tutorialnya, marilah kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim supaya diberi kemudahan dalam segala hal, dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan kita. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya Bismillah, umur kita, rezeki kita, anak turun kita, serta keluarga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Sulali ya, sponsori dicek 234 memang mantap, harga paling bersahabat untuk saat ini ya. Teman ya, sebetulnya ini sudah saya lepas ya, tapi durung tak dandani. Wis tak cepot tapi durung tak dandani ya. Seperti ini. Penampakan dari Philips 40 watt zaman now ya, zaman sekarang. Ini terlihat ya, sudah terlihat banyak yang gosong teman ya. Banyak yang sudah mati. Ini kosong ya. Ini gosong, ini gosong, ini gosong, ini kosong, dan banyak lagi yang kosong-kosong ya. Ini rencana ya, ini rencananya ini saya ganti PCB chipletnya ini dengan yang ada di pasaran ya. Ini ukuran 40 wattan ya, kurang lebih 40 watt. Kalau asalnya ini kan 40 watt, akan kita ganti dengan yang ada di pasaran 40 watt. Tapi sebelum itu ya, sebelum itu yang perlu diperhatikan buat teman-teman tuser lampu pemula, harus diperhatikan terlebih dahulu ya, spek dari driver mesin ini ya. Ya, speknya dilihat terlebih dahulu. Ini terlihat ya. Untuk speknya ini 40 watt dengan ampere 350 miliampere ya. Buka atau buka sama ini ya. Ini spek dari driver ini, outputnya ampernya 350 miliampere ya. Jadi termasuk ampernya ini sangat besar. Terus yang ini ya, ini kapasitas maksimal ya antara 250 sampai 300 miliampere. Jadi tentunya ini kalau dipasang di sini tidak bisa awet. Caranya bagaimana ya? Nanti kita cek terlebih dahulu untuk drivernya ini, kalau masih oke ya. Kita cek dulu teman ya. Tak cepoti langsung ya. Ini kita inggirnya ya. Nah, kita cek terlebih dahulu, kita lepas untuk apa ngarani kabelnya ini ya. Nah, kita lepas terlebih dahulu. Biasa ini proto alot ini teman, nyepot ya. Untuk Philips PCB-nya tebal, yang ukuran watt besar ini agak tebal lah. Bodi ini kengkeng ya. Dibandingkan kalau merek-merek yang biasa pendatang baru ya. Untuk bodi serta tutupe itu biasanya gampang merotoli. Kalau yang berkelas ini lebih kuat untuk tutupe bodi ini ya. Pangelek. Kurang mateng ya, kurang mateng. Soldere kurang gede. Cek. Nah, ini wis lepas temen ya, wis tak skip emang wis video ini tak andekno ya. Nyodere kesuwen ya. Kalau seperti ini ya, kalau seperti ini kita cek terlebih dahulu untuk drivernya. Apakah drivernya masih baik atau layak digunakan atau tidak ya. Caranya bagaimana? Seperti biasa ya, dikonsletkan ya seperti ini. Nah, kalau bunyi seperti tadi, itu kemungkinan besar driver masih bisa digunakan ya. Tapi ini wajib dibongkar teman, wajib dibongkar. Karena apa? Untuk merek-merek terkenal itu ya, terkadang itu elko-nya wajib diganti terlebih dahulu ya. Kita bongkar untuk drivernya ya. Kita lepas.
Kita lepas untuk deratnya ya. Gawe alat saono ya. Terus kita dorong dari atas ya. Ini menggunakan, bagi yang baru gabung, menggunakan kawat bekas las ya. Bekas kawat las teman. Kita dorong sih. Sebelum itu kita bersihkan terlebih dahulu untuk bekas-bekas lemnya ini ya. Kita resiki terlebih dahulu. Setelah didorong dan terlepas, penampakan kurang lebih seperti ini barangnya. Ini lumayan mudah ya. Soalnya biasanya itu alot teman, biasanya alot. Tapi ini cukup mudah untuk pendorongannya ya. Cukup pendorongan ya. Kok saya alot ya, sini alot. Ini open kemarin. Mohon bersabar ya. Oh, bengku kok gak karuan. Nah, iki sebabnya alot soalnya dilim silikon ya. Kelet nanggone tutupe ya. Ya, seperti teman. Ini kan ada dua buah elko. Kita pastikan terlebih dahulu untuk elko-nya ini masih oke, masih layak digunakan, tidak hamil muda ataupun hamil tua ya. Kita goyang-goyang, mungkin ada yang solderan retak ya. Terus langkah berikutnya adalah ya, karena kita akan menggunakan ciplet ini ya, ciplet yang ada di pasaran itu, kita kurangi ya. Kita kurangi atau kita tambahin nilai ya, kita tambahin nilai air sensor. Air sensor pokoknya tahanan yang dekat dengan IC teman ya. Kita kurangi R yang dekat dengan IC nya ini. Yang harus kita kurangi adalah ini ada air sensor, ngarani air sensor, pokok R sing cedek dengan IC ini ya. Nah, ini IC nya. Nah, R nya di sini iki jejer telu ya, paralel 3 teman, ini paralel 3. Nilainya berapa bang? Nah, ada yang 1R40 atau 40 R1R50. Ini kita kurangi salah satu, kita rusak salah satu. Ini kan 3 paralel. Nah, kita sisakan 2 paralel terlebih dahulu ya. Kita sisakan 2 paralel terlebih dahulu, kita lihat ampernya bagaimana ya. Jika ampernya di bawah 200-an ya, kita berani pakai yang ciplet di sini. Kalau ampernya masih tinggi ya, jangan dipaksa pakai ini. Soalnya apa? Cepat rusak teman ya. Kita bongkar satu saja ya. Ya, sebentar. Ini ya. Iki mang takon arek-arek temen ya. Kakek to mripate. Terus bayangin hak ketok cilikan sebengi. Nah, yang ini yang 150 ini ya, 1R50 yang paling dekat pokok ini ya. Ini kita rusak terlebih dahulu. Kita lihat ada perubahan ampere ataukah tidak teman ya. Ini kita rusak saja ini. Ya teman, tak buat ini. Ini seru ini ya. Yang paling sini kita rusak. Kurang lebih seperti teman ya. Kita coba nyalakan ya. Tanpa perlu dipasang pada rumah ya, papan PCB ini. Kita coba terlebih dahulu mengeluarkan ampere berapa. Nah, berapa miliampere. Setelah nanti dipastikan aman, baru kita pasang pada bodi lampunya ya. Min pada min, plus pada plus, kayak tadi. Ini plus ya. Kita coba terlebih dahulu. Mohon bersabar saat melihat video saya. Ake ngomongi timbang praktek ya. Ake cerita nih. Nah, setelah dirasa seperti ini ya, kita coba nyalakan. Tapi dengan catatan kita kasih isolator ya. Kita kasih pengarani
lemek teman, kita lemek ya. Gak natap. Nah, seperti ini. Kita coba terlebih dahulu mengeluarkan berapa ampere ya. Bismillah. Di ampere meter saya ini masih tinggi. Kisaran 260 miliampere ya. Jadi cukup tinggi. Ini nggak bisa kuat ya, nggak bisa kuat. Kita turunkan lagi. Di ampere meter teman ya, itu keluar 40 watt dengan ampere 260 miliampere. Kita kurangi satu lagi teman. Kita kurangi satu lagi. Kita coba kembali. Caranya seperti teman, kalau nggak punya peralatan yang khusus ya, silakan ditiru model saya ini ya. Kita coba lagi. Nah, ini baru mengeluarkan cuman 18 watt. Memang jauh sekali ya, jauh sekali perbedaan nyalanya ya. Tapi cukup lumayan lah jika untuk penerangan saja ya. Terus bagaimana Bang supaya agak tinggi lagi ya? Bisa kita tambahi, kita besarkan nilainya ya. Ini kan 1R40 ya. Berarti kan 1,4 ohm. Bisa kita jadikan 1,5 ohm. Oh, kok tambah cilik ya. Kita kecilkan, mohon maaf. Kalau ampere ingin lebih tinggi ya, nyala lebih terang, kita kurangi nilai area. Kita kurangi terlebih dahulu nilai area. Tapi ini saya rasa sudah cukup ya. Jadi mungkin seperti ini caranya, kita cari bagaimana supaya barang ini bisa lebih awet teman-teman. Sekarang akan kita coba pasang ya. Dengan cuman keluar sekitar 20 wattan. Tapi ampernya 160 miliampere ya. Kurang lebih seperti ini pemasangannya. Jadi intinya ya, harus dilihat speknya terlebih dahulu. Jangan asal dipasang PCB baru. Karena apa ya tadi, untuk ampere driver Philips itu kalau yang watt besar itu tinggi-tinggi. Karena apa? Drivernya ya, untuk rangkaian chipletnya itu ya, chipletnya itu bisa sampai 8 paralel. Ada bahkan yang sampai 10 paralel ya. Jadi harus diperhatikan bagi teman-teman tuser pemula. Yang ada di pasaran adanya cuman 2 paralel ya. Mungkin speknya yang ada di pasaran itu sampai 3 miliampere. Tapi usahakan saat pasang di bawah 200 miliampere ya. Kita kasih silikon grease ya. Yang warna kuning teman, yang warna kuning. Kalau warna kuning itu apa ngarani ya? Ndak kaku, ndak lengket. Istilahku jemek terus ya. Memang seharusnya kalau untuk pendingin pakai silikon seperti ini ya. Untuk bisa mengantarkan panas pada pendingin ya. Terus kita skrup. Pemasangan kurang lebih seperti ini, kita skrup ya. Terus kita kembalikan pada posisi awal. Kita masukkan drivernya. Angel kira. Agak kesulitan. Bentar. Nah, seperti ini. Pokoknya harus ini menempel sempurna pada pendingin. Hanya percobaan. Lumayan ya. Cukup lumayan terang ya. Ya teman, mungkin sekian dulu video bulat dari saya
Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ya. Ono salah ngomong, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.